Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai video lanjutan dari part 1 kemarin yang membahas mengenai materi pengertian gerak, kerangka, acuan, dan posisi, dan yang kedua adalah gerak sebagai perubahan posisi. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu di aktivitas 2.1 ya, dengan soalnya sebagai berikut. Perhatikan dana berikut. Seorang siswa berjalan dari puskesmas, teman-teman. Oke, kita garis bawahi bahwa ada seorang siswa nih berjalan dari puskesmas, posisi awalnya kayak museum fisika. Ternyata siswa tersebut kayak museum fisika gitu ya, teman-teman ya. Lengkapi tabel 2.2. Nah, untuk menentukan posisi awal, posisi akhir, dan perubahan posisi berdasarkan 2 titik acuan. Ternyata tabel titik 2 ini menjelaskan tentang ada 2 titik acuan, ada 2 patokan yang akan menjelaskan sketsa dari siswa tersebut, teman-teman. Gitu ya jelasnya, maka saya akan pindahkan ke slide berikutnya. Oke, ini dia teman-teman. Marilah kita isi tabelnya. Teman-teman, di sini untuk kerangka acuan pertama adalah tugu kota. Nah, posisi awal kita bisa katakan simbolnya adalah S0 atau X0, sama saja teman-teman ya. Nah, namanya awal. Terus untuk posisi akhirnya yaitu kita katakan ST, akhir, atau XT gitu. Untuk perubahan posisi berarti delta X atau delta S. Nah, seperti gitu teman-teman. Nah, untuk tugu kota. Langkah selanjutnya kita buat titik koordinatnya. Nah, titik koordinatnya seperti gini teman-teman. Gitu. Oke. Kita tarik ini lagi ke atas. Sorry, kasih rapi. Oke. Nah, ini sumbu apa ya? Y dengan satuan vektornya adalah J. Ini sumbu X dengan satuan vektornya adalah Y. Ini sumbu Y dengan satuan vektornya adalah min J. Ini sumbu X dengan satuan vektornya adalah min I. Nah, kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawahnya negatif. Seperti begitu. Pusatnya, kerangka acuannya adalah tugu kota. Kita katakan TK, tugu kota. Seperti gitu teman-teman. Nah, tugu kota awalnya siswa tersebut berada di mana? Di puskesmas kan? Maka dari tugu kota ke puskesmas berapa? Jaraknya berapa? Ada nih 500 tambah 200. Seperti gitu teman-teman. Nah, jadi jaraknya berapa? 500 tambah 200 sama dengan 700 teman-teman. Nah, 700 apa? Meter. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi yang kita tulis saja 700 meter. Ke arah mana teman-teman? Ke arah barat. Utara, timur, selatan, barat. Nah, maka ke arah barat. Seperti gitu. Atau kalau kita mau gunakan satuan vektor, masa bisa kayak gini juga teman-teman ya. 700 meter, satuan vektornya adalah negatif I. Kenapa? Karena ke arah barat. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah posisi awalnya. Nah, untuk posisi akhirnya kemana teman-teman? Siswa tersebut akan ke puskesmas, berarti akan naik ke atas. Sejauh berapa meter teman-teman? 200 meter. Nah, 200 meter. Oke, ini dia 200 meter. Nah, kemudian berbelok ke kanan lagi sejauh berapa? 200 meter. Nah, di sini dia titik koordinatnya. Berarti 200 meter. Jadi untuk posisi akhirnya adalah resultannya yang kita tulis kayak gini. Inilah resultannya untuk mencari
posisi akhirnya teman-teman gitu. Oke, jadi teman-teman kita tulis kayak gini, 200 meter ke arah utara. Utara satuan vektornya adalah J utara ditambah dengan 200 meter ke arah mana teman-teman? Timur, dengan satuan vektornya adalah I timur gitu teman-teman. Oke. Nah teman-teman bisa juga jawaban kayak gini teman-teman, namun bisa juga mencari menggunakan resultan. Di sini saya akan mengajarkan teman-teman untuk mengerjakan menggunakan resultan, yaitu tinggal kita tulis kayak gini, R sama dengan akar dari mana teman-teman? 200 meter satuan vektornya adalah J dikuadratkan. Oke, secara keseluruhannya dikuadratkan ditambah dengan 200 meter I satuan vektornya adalah I kan, dikuadratkan. Nah seperti kayak gitu, terakarnya kayak gitu teman-teman. R sama dengan akar, tulis akar 200 kuadrat berapa? 40.000. Meter dikuadratkan adalah meter kuadrat. Teman-teman ingat, coba perhatikan konsep ini. I kuadrat itu sama dengan 1, J kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kalau J dikuadratkan adalah 1, maka kita bisa abaikan J ini kayak gitu ya. Ditambah dengan 40.000 meter kuadrat. 200 dikuadratkan adalah 40.000, meter dikuadratkan adalah meter kuadrat, I dikuadratkan adalah I kuadrat sama dengan 1. Kayak gitu teman-teman, kita tarik aja. R sama dengan akar dari 40.000 tambah 40.000 sama dengan 80.000. Nah kayak gitu teman, meter kuadrat. Oke, ini terlalu kepanjangan akarnya nih, sorry, saya hapus dulu. Oke, kayak gini cukup. Nah kita sederhanakan gitu teman-teman, kita sederhanakan dengan cara 2 kali 40.000 meter kuadrat. Nah kayak gitu. R sama dengan akar dari 40.000 berapa teman-teman? Akar dari 40.000. Oke, berapa teman-teman? Nah hasilnya adalah 200 gitu kan. Nah 200 kali 200 adalah 40.000 gitu, sama kayak yang di bawah. Jadi akar dari 40.000 adalah 200. Nah akar 2. Oke, satuannya adalah meter kuadrat. Akar dari meter kuadrat adalah meter. Oke, inilah resultan untuk resultan akhir teman-teman ya, untuk nilai posisi akhir. Ke arah mana nih teman-teman? Ke posisi di sini. Ini kalau mata anginnya itu ke arah mana? Ayo, ke arah timur laut gitu, timur laut. Nah berada di tengah-tengah. Ini kan utara timur, kalau sini timur laut, seperti gitu teman-teman. Oke, bisa jawaban kayak gini benar, bisa seperti yang di bawah ini juga benar. Nah untuk perubahan posisi teman-teman, untuk perubahan posisi kita terus kayak gini ya. Maaf saya kasih gak bisa kayak gini teman-teman. Untuk mencari perubahan posisi atau delta X atau delta S, delta X atau delta S sama saja, nilainya berapa teman-teman? Nah kita patokan kayak gini di sini teman-teman. Awalnya kan anak itu di sini ya, di puskesmas. Jadi inilah disebut jarak secara keseluruhannya. Oke. Anak tersebut secara keseluruhannya kayak gini, dan anak tersebut berada pada titik sini kan, di museum fisika ya, atau ya di museum fisika. Maka resultannya kayak gini teman-teman. Nah seperti itu kalau saya tarik. Oke, inilah resultannya untuk mencari perubahan posisi ya, seperti gitu. Jadi kita bisa tulis jawaban yang lain seperti gini teman-teman. 700 tambah 200 adalah 900 meter. Satuan vektornya adalah I. Ke arah mana teman-teman? Ke arah timur. Oke, timur. Seperti gitu. Nah lanjut, ditambah dengan 200 ketinggian kan, tingginya ini teman-teman.
di titik sini. Berarti ditambah dengan 200 meter, satuannya adalah J, satuan vektornya pada sumbu Y. Ya, J ke arah mana? Ke arah utara. Seperti gitu, teman-teman. Kalau kita mencari resultannya tinggal jumlahkan itu aja, teman-teman. Ya, R sama dengan akar dari 900 meter I, ya, satuan vektornya gitu, dikuadratkan ditambah dengan 200 meter J dikuadratkan. Oke, seperti gitu, teman-teman. Lanjut. R sama dengan akar 900 kuadrat adalah 810.000. Nah, meter kuadrat. I dikuadratkan adalah I kuadrat. I kuadrat itu adalah 1 untuk satuan vektor. Oke. Ditambah dengan 40.000. 200 dikuadratkan adalah 40.000 meter kuadrat. J dikuadratkan adalah J kuadrat sama dengan 1. Oke. Kita tarik. Oke, kayak gitu. R sama dengan 810.000 ditambah dengan 40.000, hasilnya adalah 850.000 meter kuadrat. Nah, kita sederhanakan, teman-teman. Kita sederhanakan. R sama dengan akar dari 85 dikali 10.000 meter kuadrat. Jadi R sama dengan akar dari 10.000 adalah 100 akar 85. Nah, akar dari meter kuadrat sama dengan meter. Ini dia hasilnya. Jadi dengan kata lain, bisa juga kayak gini. R sama dengan 100 akar 85 meter. Nah, ini dia, teman-teman. Selesai untuk jawaban Tugu Kota. Nah, gampang-gampang susah kan? Kalau teman-teman ada yang kurang paham, boleh komentar ya, agar saya memperjelas lagi seperti gitu. Lanjut untuk kantor pos. Nah, kantor pos jawabannya di bawah ini, teman-teman. Nah, untuk kantor pos kita buat sketsa lagi seperti tadi, teman-teman. Posisinya sama kayak tadi. Kita buat sketsa ya untuk mencari posisi awal, posisi akhir, perubahan posisi gitu. Saya tulisin dulu untuk kantor pos. Nah, ini dia. Kita pakai warna putih ya. Kita buat titik koordinatnya. Tarik, kasih gambar rapi dulu. Oke, sudah rapi. Tarik lagi. Oke, rapi. Nah, ini sumbu Y, sumbu X, satuan vektornya I, satuan vektornya J. Tulis saja sama ulang kayak tadi. Ya, ini satuan vektornya adalah J negatif, satuan vektornya adalah I negatif gitu. Titik koordinatnya kantor pos. Jadi kita KP, kantor pos, bukan kantor perasaan gitu. Oke, kantor pos. Kantor pos mulanya berada di sini kan, teman-teman. Nah, kantor pos ini akan turun ke bawah, bergerak ke bawah. Kegunanya buat apa? Kita kan kayak puskesmas dulu, teman-teman. Kantor pos ini bergerak ke bawah sejauh berapa? 200 meter kan. Nah, kemudian berbelok ke puskesmas sejauh 700 meter. Dari mana? 500 ditambah 200 adalah 700 gitu. Nah, ini titik koordinatnya. Oke, kita hubungkan seperti kayak gini. Nah, seperti kayak gini. Berarti inilah resultannya gitu ya. Oke. Nah, terus posisi awalnya berapa nilainya? Posisi awalnya nilainya adalah X0 atau S0 sama dengan 700. Nah, 700 meter. Satuannya adalah min I. Ke arah mana, teman-teman? Ke arah barat gitu. Ditambah dengan 200 meter. Satuan vektornya adalah min J. Ke arah mana? Ke arah selatan. Ini ya.
utara, timur, selatan, barat. Karena 200 turun ke bawah maka ke arah selatan, 700 ke kiri maka ke arah barat, gitu. Oke. Nah, ini sudah jawabannya. Oke. Namun kita ubah dalam bentuk resultan. Nilainya berapa? Nah, kayak gini. Kembali lagi cara panjang gitu. Jangan bosan-bosan ya teman-teman ya. R sama dengan akar, tulis 700 meter min iya dikuadratkan ditambah dengan 200 meter min J dikuadratkan, seperti gitu teman-teman. R sama dengan 700 kali 700 berapa? Oke, kita tulis 490.000. Nah, meter kuadrat. Kita lihat konsep min I kuadrat sama dengan 1. Kenapa? Min I dikuadratkan adalah I kuadrat. Oke? Min I dikuadratkan maka adalah I kuadrat. I kuadrat adalah 1. Seperti gitu. Kasusnya sama juga dengan C dikuadratkan. Oke? Jadi kita abaikan satuan vektornya. Seperti gitu. Ditambah dengan 200 dikuadratkan adalah 40.000 meter kuadrat. Akarnya tarik panjang-panjang ke sana. Lanjut, R sama dengan akar dari 490.000 ditambah dengan 40.000, hasilnya adalah 530.000 meter kuadrat. R sama dengan, kita sederhanakan kayak tadi teman-teman, akar dari 53 kali 10.000 meter kuadrat. Oke. R sama dengan akar dari 10.000 adalah 100. Akar 53. Akar dari meter kuadrat adalah meter. Nah, ini dia untuk posisi awal ya. X0 atau S0 sama. Sebegitu teman-teman. Ke arah mana teman-teman kalau kita gunakan arah mata angin? Nah, ini dia arah mata angin. Maka arahnya mata angin ke arah barat daya. B adalah barat, D adalah daya. Oke, cukup gampang kan teman-teman? Itu posisi awal. Terus posisi akhir gimana teman-teman? Untuk mencari posisi akhir, nah saya kasih garis pemisah dulu ya supaya tidak salah paham. Untuk mencari posisi akhir, nah kita lihat di sini teman-teman. Posisi akhirnya akan berbelok lagi ya. Kantor pos itu akan berbelok lagi. Sudah turun ya ke bawah. Kemudian akan berbelok ke puskesmas sini teman-teman. Oke, berarti kita katakan di sini. Nah, ini dia. Sejauh 200 meter. Berarti posisi akhirnya adalah XT atau ST sama dengan 200 meter dengan satuan vektornya adalah I, karena ke kanan. Arah mana teman-teman? Timur. Nah, seperti gitu teman-teman. Posisi akhir cukup sampai sini saja teman-teman. Terus untuk kita mencari perubahan posisi gimana ya? Caranya gampang untuk mencari perubahan posisi. Nah, perubahan posisinya itu delta X sama dengan delta S. Ya, jadi awalnya kan di sini ya. Kemudian siswa tersebut berada di museum fisika ya di sini. Tinggal kita garis saja teman-teman ya. Garis tak kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau saya garis kayak gini, nah seperti gitu teman-teman. Cukup jelas ya teman-teman ya. Maka nilainya berapa teman-teman? Ya tinggal kita tulis saja. Total secara keseluruhan ini teman-teman, secara keseluruhan ini berapa? 900 sama dengan 900 meter, satuannya vektornya adalah I. Oke, ke arah mana teman-teman? Ke arah timur. Nah, seperti gitu. Ditambah dengan 200 ya. Di sini ya ketinggiannya 200
meter. Satuan faktornya adalah negatif J. Ke arah mana teman-teman? Ke arah selatan. Oke, seperti gitu. Ya, bisa seperti gitu. Kalau mencari resultannya sama aja teman-teman. Tinggal teman-teman 900 meter I kuadrat. Oke, dikuadratkan ditambah dengan 200 meter negatif C dikuadratkan secara keseluruhannya semua, akarkan. Nah, rumus Pitagoras gitu. R sama dengan akar dari 810.000 meter kuadrat. I kuadrat adalah 1 ya. Jadi ditambah dengan 200 dikuadratkan adalah 40.000 meter dikuadratkan adalah meter kuadrat, min J dikuadratkan adalah J kuadrat. J kuadrat sama dengan 1. Oke. Min J buka kurung tutup kurung kuadrat adalah J. Negatif dipangkatkan 2 adalah positif. Seperti gitu ya. Oke, tarik. R sama dengan ditambahkan aja teman-teman 850.000. Oke, meter kuadrat. Kita sederhanakan. Nah, resultan akar itu 85 dikali 10.000 meter kuadrat diakarkan itu. R sama dengan akar dari 10.000 adalah 100, akar 85 meter, akar dari meter kuadrat adalah meter. Nah, ini dia hasilnya. Arahnya kemana teman-teman? Posisinya di sini ke arah mana teman-teman? Ayo, arahnya kemana? Barat daya. Oke, barat daya satuannya. Arah mata anginnya seperti gitu. Arah mata angin. Nah, teman-teman sudah cukup jelas ya untuk videonya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau ada teman-teman yang kurang paham, boleh komentar pada video ini. Nah, teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini saja ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semuanya.